張って喜んでいただけるように、ベストメンバーで、戦うという、我々が試合をするにあたって Gemparkan media Jepang, 78.000 tiket laga Indonesia kontra Jepang resmi sold out. Fans timnas malah minta penambahan tiket lagi ke pihak PSSI. Dibuat takjub dan tidak percaya, Hajime Moriyasu sampai bilang begini usai laga Indonesia kontra Jepang akan dipenuhi 78.000 fans timnas. Kabar baik hampiri timnas Indonesia. Sempat alami cedera horor, Sintayong pastikan Messenger tetap akan perkuat skuad Garuda di bulan November ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Tiket pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi habis terjual. Pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang akan berlangsung di Stadion SUGBK Jakarta pada tanggal 15 November 2024. Indonesia bertindak menjadi tuan rumah. Kepastian tersebut disampaikan akun resmi timnas Indonesia di media sosial Instagram pada Senin malam tadi. Artinya hanya dalam 2 hari tiket pertandingan sudah terjual habis. PSSI resmi merilis tiket pertandingan Indonesia kontra Jepang pada Sabtu 2 November kemarin. Sebanyak 60.000 lebih tiket dilepas ke pasaran dari total kapasitas sebanyak 78.000. Pada unggahan yang sama disebutkan bahwa tiket pertandingan Indonesia kontra Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024 masih tersedia. Tiket ini juga dirilis pada tanggal 2 November. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung laga Indonesia kontra Jepang memang tinggi. Ini adalah salah satu laga yang paling dinanti supporter timnas Indonesia. Pasalnya Jepang dihuni pemain-pemain papan atas dunia. Beberapa pemain Jepang diisi pemain yang berkiprah di 5 kompetisi elit Eropa, seperti di Liga Inggris, Liga Italia, dan juga Liga Spanyol. Supporter juga ingin menjadi saksi Indonesia melawan timnas Jepang. Harapan supporter tim asuhan Sintayong ini bisa menang atau minimal imbang dengan timnas Jepang seperti melawan Australia. Namun tidak sedikit penggemar yang kecewa lantaran tidak mendapatkan tiket. Keluhan-keluhan itu pun membanjiri kolom komentar postingan pengumuman penjualan tiket tersebut. Beberapa penggemar meminta ada kuota penjualan tiket tambahan. Diketahui timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Keduanya yakni pertandingan antara timnas Indonesia kontra Jepang dan Indonesia kontra Arab Saudi. Pertandingan dari anak-anak asuhan Sintayong tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harga tiket dibanderol mulai dari 240.000 hingga 1,4 juta rupiah. Adapun permintaan supporter timnas Indonesia yang ingin adanya tiket tambahan dikait-kaitkan dengan minimnya informasi sisa tiket selama penjualan. Banyak supporter yang menyebut pengumuman sold out dihadirkan kala mereka belum bersiap melakukan pembelian. Para fans meyakini ada sisa kuota bangku penonton yang bisa diisi oleh mereka di balik status sold out tersebut. Atas komentar fans timnas Indonesia itu, hingga video ini ditayangkan, PSSI belum memberikan keterangan lebih lanjut. Dalam keterangan terpisah, PSSI sempat menekankan akan memperketat pengamanan dalam ajang laga kandang kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya adalah dengan membatasi penonton agar tidak terlalu penuh hingga melebihi kapasitas stadion. Penuhnya Stadion SUGBK Jakarta pada tanggal 15 November nanti akan membuat panik para penggawa Samurai Biru, karena mereka dipastikan akan mendapatkan tekanan besar dari para supporter fanatik skuad Garuda. Jelang menghadapi timnas Indonesia, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menyebut laga tersebut akan terasa sangat berat karena dukungan dari para supporter timnas. Hajime Moriyasu sebut dukungan supporter Indonesia membuat laga tandang mereka menjadi lebih berat karena ia memahami para supporter Indonesia sangat antusias. Oleh karena itu, ia sudah membayang-bayangkan laga tandang mereka tidak akan berjalan mudah. Apalagi, Stadion SUGBK berkapasitas hingga 78.000 penonton. Dapat dipastikan nantinya supporter Indonesia pasti akan mengisi full Stadion SUGBK, karena memang Indonesia memiliki supporter yang sangat antusias. Bahkan Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang, menyebutkan hal seperti ini ketika ia ditanya apa yang dikhawatirkan laga tandang ke Indonesia. Atas dasar itulah pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyebutkan laga tandang mereka akan menjadi berat ketika bertamu ke Indonesia. Karena diduga Moriyasu telah melihat beberapa pertandingan timnas Indonesia di SUGBK, terutama pada pertandingan U20 yang bermain untuk Piala Asia 2018.
yang pada waktu itu pertandingan Indonesia U20 bermain di SUGBK Senen Jakarta dan di dalam stadion full dengan supporter Indonesia yang mendukung skuad Garuda. Saya sudah melihat beberapa pertandingan Indonesia di SUGBK, termasuk kualifikasi U20 Piala Asia 2018. Supporter Indonesia yang hadir di SUGBK sekitar 60.000 sampai 80.000. Ini akan menjadi situasi yang sangat sulit untuk kami, kata Hajime Moriyasu. Hal inilah yang membuat pelatih Jepang mengungkapkan bahwa pertandingan ini tidak bisa diremehkan karena Indonesia memiliki dukungan supporter yang sangat banyak. Akan tetapi kita juga tidak bisa memandang sebelah mata timnas Jepang yang mengatakan laga tersebut berat karena para supporter timnas Indonesia. Hal yang harus kita ketahui, Jepang memiliki segudang prestasi dalam dunia sepak bola. Bahkan para pemain mereka memiliki kualitas dan juga pengalaman yang sangat matang. Bahkan Indonesia jauh berada di bawah timnas Jepang, karena dalam ranking FIFA Jepang berada pada peringkat ke-16 dan Indonesia berada di peringkat ke-130 yang sangat jauh berbeda dengan timnas Jepang. Untuk itu pastinya ini akan menjadi merepotkan untuk Sintayong karena ia harus memikirkan strategi yang matang untuk menghadapi timnas Jepang. Selain itu, jelang dua laga besar bulan November ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut skuad timnas Indonesia akan segera berkumpul di Jakarta. JJS dan kawan-kawan sudah akan berkumpul pada tanggal 10 November mendatang atau bertepatan dengan Hari Pahlawan. Yunus Nusi menyebut PSSI berupaya untuk mempercepat proses berkumpulnya skuad timnas Indonesia. Para pemain tentu membutuhkan waktu bersama untuk bisa lebih menyatu. Selain itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah berada di Jakarta. Sintayong menanti skuad asuhannya untuk menyusulnya. Kami juga mempercepat para pemain yang dari Eropa dan Asia. Mudah-mudahan bisa secepatnya bergabung. Sintayong juga sudah menunggu mereka, kata Yunus Nusi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kabar menggembirakan terkait kondisi cedera bek andalannya, yakni Mads Hilgers. Menurut Sintayong, proses pemulihan Hilgers berjalan sangat baik dan pemain naturalisasi tersebut berpotensi untuk tampil dalam laga krusial melawan timnas Jepang dan juga Arab Saudi. Pelatih asal Korea Selatan ini meyakini bahwa Mads Hilgers akan segera pulih dan siap untuk berjuang bersama skuad Garuda. Lantas apakah Mads Hilgers akan siap tampil saat timnas Indonesia menghadapi timnas Jepang pada pertengahan November mendatang? Sintayong masih enggan memberikan kepastian. Proses pemulihannya berjalan dengan sangat baik. Dia akan tetap datang ke sini. Mungkin akan datang pada tanggal 11 November nanti. Itu tergantung pada kondisi waktu pemulihan. Tergantung kondisinya nanti, kata Sintayong. Sebelumnya, kabar cedera hamstring yang dialami Hilgers saat membela klubnya, FC Twente, sempat membuat para penggemar timnas Indonesia khawatir. Namun pernyataan terbaru dari Sintayong ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung sepak bola tanah air. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Kemenangan dalam dua pertandingan tersebut sangat krusial untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia. Dengan kondisi Mads Hilgers yang semakin membaik, harapan untuk meraih hasil positif semakin terbuka lebar. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.